Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Leopard Fishing Mania. Hari ini kita tidak melakukan kegiatan memancing, tetapi hari ini kita melakukan wawancara tentang kisah para nelayan Desa Tanjung Labu, Kecamatan Leopard, teman-teman. Dan di samping saya sudah ada nelayan Desa Tanjung Labu, yaitu bernama Bapak Jai. Dan hari ini kita akan mengupas tentang kisah misterinya yang terjadi di laut, teman-teman, semasa beliau memancing atau menangkap ikan, teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk kisah tragedi yang terjadi selama beliau melaut, alangkah baiknya teman-teman klik like, subscribe, komen, dan juga share channel ini agar bisa berkembang, teman-teman. Oke teman-teman, kalau sudah di subscribe, langsung saja kita bertanya kepada Bapak Jailani yang sudah di samping saya sekarang, dan kita akan bertanya langsung kepada Pak Jailani. Oke Pak Jailani, sebagai pelaut Pak Jailani, semasa Anda melaut, hal-hal apa yang kurang, ibarat tuh mengandung misteri gitu, yang pernah terjadi waktu melaut misalnya? Hal-hal apa yang pernah terjadi di masa melaut gitu kan, yang sangat menakutkan bagi Pak Jailani misalnya? Ada satu kali saya kan melihat seekor ikan pari sekitar 7x7 lah panjang pari Ya. Ekornya seperti kayak botol galon lah, Ya. besar ekornya. Nah teman-teman, Bapak ini pernah melihat seekor ikan pari dengan ukuran 7x7 dan besar ekornya seperti galon, teman-teman, galon mengisi air seperti itu, teman-teman. Dan selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya saya ketakutannya langsung berangkat pulang. Oh iya. Langsung berangkat pulang. Di tengah perjalanan pulang bertemu juga dengan angin kencang lah, seperti kayak potong beliung kan. Oh iya. Nah teman-teman, menghantam perahu kan. Iya. Nah teman-teman, setelah Bapak ini melihat atau bertemu dengan ikan pari tadi, mereka langsung pulang, teman-teman. Bapak ini langsung pulang, dan setelah pulang Bapak ini dihantam oleh angin putung beliung, teman-teman. Dan cukup dahsyat juga sekali Pak ya, angin putung beliungnya. Cukup. Ya cukup. Berarti ikan pari itu termasuk ikan beneran atau tidak Pak? Mungkin tidak lah, ikan kayak gitu, kayak mesti seperti kalau kami pulau seperti hantu laut lah istilahnya. Iya. Nah teman-teman, Bukan ikan beneran istilahnya kan. ikan benar kan? Menurut nelayan di daerah Tanjung Labu, termasuk Bapak Jailani ini, yang ikan pari tadi bukanlah ikan sebenar-benarnya, tapi mereka menganggap itu adalah setan, atau dinamakan dalam bahasa sini hantu laut yang menjelma menjadi ikan pari tersebut, teman-teman. Dari itu jadi mereka tuh, semua masyarakat di sini menganggap bahwa ikan pari itu adalah jelmaan dari setan yang menjelma, yang disebut mereka di sini hantu laut tadi, teman-teman. Oke Pak, tragedi apa yang pernah terjadi selain dari ikan dan angin puting beliung juga Pak gitu? Pernah gitu, pernah hanyut, pernah gimana dari melaut tadi Pak? Kalau hanyut pernah ya kan. Pernah hanyut juga? Pernah hanyut sekitar jam 8 malam kan. Iya. Sampai jam 8 pagi. Iya. Cukup jauh lah istilahnya kan. Jauh. Nah Bapak ini juga pernah hanyut, teman-teman, di laut itu beberapa jam, itu pernah hanyut, dan khawatir juga ya kan Pak? Ya khawatir lah Iya. ya kan. Kenapa ombak-ombak angin-angin yang terlalu kencang kan. Iya, angin. Kalau di sini pernah nggak Pak, di daerah Desa Tanjung Labu ini pernah nggak terjadi tragedi orang meninggal gitu pas ombaknya lagi kencang, anginnya lagi kencang? Pernah nggak gitu? Pernah itu. Pernah Terjadi seperti teman saya kan di Bagan. Iya. Kayak almarhum Arianto kan. Nah Pernah jatuh di Bagan, langsung meninggal. oh pernah. Nah teman-teman, Harapannya baru bertemu banyaknya sekitar 3 hari lah kan. 3 hari baru. Ya oke. Teman-teman, bahwa di sini sering gitu atau pernah gitu? Pernah. Ya teman-teman, di sini pernah terjadi bahwa masyarakat di sini pernah meninggal juga akibat
pengaruh dari angin kencang dan ombak yang kencang, teman-teman. Itu berapa lama sekitarnya Pak waktunya Pak? Sekitar Udah terjadinya 3 bulan lah. Oh, udah sekitar 3 bulan yang lalu pernah ada korban satu teman-teman, yaitu nelayan. Mereka itu menangkap ikan tidak menggunakan kapal atau motor laut, tetapi mereka menggunakan bagan teman-teman. Bagan itu bentuknya seperti kayu yang dimasukin ke dalam air, tapi kayu tadi ini menetap karena di kedalamannya bisa berdiri di dalam air gitu teman-teman. Oke Pak, lanjut lagi Pak, tragedi apa yang pernah terjadi di masa-masa laut? Apakah pengalaman Bapak itu sangat senang atau menarik ke laut itu atau tidak? Kalau saya misalkan kerja laut ini termasuk biar angin kencang, termasuk istilah itu menarik lah misalkan untuk pencarian hari-hari kan. Kejadiannya. Ya, kalau sekali melaut, misalnya Bapak hari ini melaut, itu penghasilan biasanya berapa nih Pak? Apalah sekitar 200.000 lah kan. 100.000. Terkadang pernah nggak, yaitu nggak pernah dapat sama sekali gitu? Pernah itu. Pernah ya. Pernah. Kadang-kadang kan untuk biaya minyak solar kan nggak bisa bayar kan, nggak ada dapat kan. Iya. Nah teman-teman, nelayan dari Labu terkadang mereka tidak mendapatkan hasil juga dari hasil melaut mereka. Mereka harus membeli minyak dari hasil laut mereka. Kadang mereka tanpa ada penghasilan, satu hari itu tanpa penghasilan, meskipun udah berjuang melawan ombak dan angin, terkadang mereka juga tidak mendapatkan hasil teman-teman. Seperti Bukit Tanjung Berun kan Ya. Itu pernah terjadi naga kan terjun ke laut kan. Terjun ke laut itu pernah itu terjadi kan. Pernah terjadi ya. Pernah terjadi, itu bukan istilah itu 1 kali 2 kali kan, memang dari zaman-zaman dahulu kan. Pernah terjun itu bukan istilah itu memang naganya kan. Dan naga. Iya, oke teman-teman, Bapak ini pernah melihat suatu sosok naga, dan dari zaman orang tuanya masih juga melihat, dan menurut perkiraan Bapak ini bukan hanya 1-2 kali melihatnya sosok naga turun dari bukit menuju ke laut ya Pak. Iya. Ya, menyelam ke dasar laut teman-teman. Dan bukit itu dinamakan Bukit Merun teman-teman. Dan kita nggak tahu apakah itu naga beneran atau hanya jelmaan, karena kita tahu naga itu hanya mitos teman-teman. Tapi Bapak ini dan beserta orang tuanya dan para nelayan desa Tanjung Labu itu pernah melihat sosok naga yang turun dari bukit menuju ke laut, menyelam di dasar laut teman-teman. Dan Pak, pernah lagi nggak selain dari ikan pari, angin puting beliung, hanyut di laut, bertemu naga, dan hal-hal apa lagi ya Pak yang pernah terjadi atau pernah Bapak lihat di daerah laut desa Tanjung Labu ini Pak? Sekali kan ada saya kan nyelam sama teman kan. Nyelam sama teman di daerah Pulau Kelapan kan. Ya. Itu pernah sekali bertemu bentuknya seperti masjid istilahnya. Cuma masjid di dasar laut kan. Cuma masjid, tapi sekitar 2 menit atau 3 menit lah kan. Udah melihat bentuk masjid itu, sekali lihat setelah lihat ke dunia kan, nggak ada lagi itu. Itu pernah juga tuh. Pernah ya, itu Pak? memang murni lihat masjid benar kan. Masjid gitu kan. Entah istilah itu kan masjid apa itu barang siluman kayak apa kan, nggak tahu lah tuh. Dan teman-teman, Bapak ini pernah menyelam bersama temannya, dan Bapak ini pernah melihat sebuah masjid yang terdapat di dalam air teman-teman. Dan Bapak ini tidak sekitar 2 menit masjid tadi hilang teman-teman. Nah, apakah Bapak ini bilang tadi apakah itu jelmaan atau gimana, tapi mereka pernah melihat masjid di dalam air teman-teman. Masya Allah, kekuasaan Allah itu luar biasa teman-teman. Dan Bapak ini juga tidak tahu juga bahwa itu jelmaan dari makhluk gaib atau bukan teman-teman. Tapi kita yang penting Bapak ini sudah pernah melihat masjid di dalam air teman-teman. Oke Pak, pernah yang hal-hal yang lain Pak pernah terjadi gitu Pak? Enggak. Oke. Enggak ada lagi ya. Nggak ada lagi ya Pak. Oke teman-teman, cukup sekian kisah dari para nelayan atau pelaut desa Tanjung Labu. Semoga ini bermanfaat dan memberi ilmu
memberi wawasan bagi teman-teman. Oke Pak, terima kasih atas waktunya dan atas wawancaranya. Dan teman-teman, inilah hasil wawancara saya bersama nelayan Tanjung Labu, Kecamatan Leparbongo, bahwa di sini terdapat banyak misteri-misteri yang terdapat di dalam air laut, ya betul Pak. Ya. Dalam air laut, bahwa di dalam air laut itu juga terdapat setan gitu kan, yang kalau di daerah Desa Tanjung Labu mengatakan itu hantu laut teman-teman. Dan kepada teman-teman pecinta pancing mania, ketika memancing harap berhati-hati juga dan harap berdoa juga sebelum pergi memancing ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian kisah dari para nelayan Desa Tanjung Labu, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube ini. Oke teman-teman.